Saudara dan saudari yang terkasih, kita dapat bertanya, apa yang menjadi hal terpenting dalam hidup kita saat ini? Apa yang menjadi prioritas kita saat ini? Sebut saja seorang dokter muda, pekat cekatan, sederhana, lebih memilih untuk berkarya di pedalaman Papua. Dia bekerja di suatu desa di tempat terpencil bersama dengan satu kelompok masyarakat miskin yang tidak hanya membutuhkan keahliannya, tetapi mereka juga membutuhkan seluruh kepribadiannya. Suatu desa yang memberikan kesempatan kepada dokter ini untuk mengaktualisasikan dirinya dengan semangat pelayanan tanpa ada yang bisa menghalangi. Seorang siswa SMP, contoh lain, dia tidak lolos masuk tes seminari menengah. Kemudian dia melanjutkan ke SMA biasa, kuliah, lulus dan bekerja, dan pada akhirnya dia terlibat di Provinsi Aceh di satu lembaga swadaya masyarakat LSM untuk membantu masyarakat yang disingkirkan haknya. Dalam suatu pembicaraan di WhatsApp Group, dia mengatakan dia mau hadir di sana bukan di kota besar sesuai dengan background dia, hanya untuk satu tujuan, yaitu pelayanan. Saya tidak bisa menjadi imam, tapi saya bisa melayani orang-orang yang membutuhkan sapaan dan dukungan dari kita. Seorang karyawan bank swasta internasional ternama di satu kota besar mengundurkan diri dari jabatannya walaupun dia sudah punya posisi yang penting di bank swasta internasional tersebut. Kemudian ia mundur lalu melamar ke satu keuskupan di satu kota besar. Sekarang orang ini tidak lagi menjadi calon imam, tetapi sudah menjadi imam di keuskupan tersebut. Saudara dan saudari yang terkasih, inilah yang disebut dengan bentuk kesaksian nyata sebagai seorang Kristiani. Tidak hanya dalam cerita saya kita bisa mendengarkan, tetapi kita juga bisa mengalami, bisa mendengarkan atau juga mengetahui dari orang-orang yang ada di sekitar kita, entah di keluarga kita, di lingkungan kita, di lingkup gereja, atau di lingkup masyarakat. Atau kita bisa mengetahui kesaksian hidup mereka sebagai orang Kristiani justru ada di media sosial misalnya. Kesaksian hidup yang menghadirkan pesan bahwa Tuhan memang hadir nyata di tengah-tengah kesulitan hidup manusia, di antara suramnya potret hidup manusia. Saudara dan saudari yang terkasih, ada kata kunci yang disebutkan dalam Injil hari ini, yaitu bersaksi. Konteksnya Injil hari ini kaitannya dengan Injil yang kemarin, Selasa yang juga kita dengarkan, yaitu tentang nubuat akhir zaman. Pertanyaan para rasul adalah, kapankah hal itu akan terjadi? Yang pertama. Yang kedua adalah, kalau itu terjadi, tanda-tandanya seperti apa? Supaya kami itu bisa bersiap-siap. Tetapi Yesus tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Menurut Yesus, yang lebih penting saat ini adalah bagaimana engkau bisa bersaksi tentang kerajaan Allah lewat hidupmu, tentang apa yang sudah saya berikan kepadamu. Kata Yesus kalau di dalam bahasa Indonesia kepada para muridnya. Marilah kita bertanya pada diri kita sendiri hari ini, apa yang menjadi prioritas hidup saya hari ini? Apa yang menjadi terpenting, hal terpenting yang akan saya lakukan pada hari ini? Apakah dengan melakukan itu semua, saya sudah menjadi saksi dalam hidup saya keseharian, dan apapun yang saya lakukan, apakah juga sudah memuliakan Allah karena kesaksian kita? Karena hidup kita sesungguhnya seperti yang diungkapkan dalam kitab Wahyu bacaan pertama pada bagian akhir, semuanya ditujukan untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Mari kita hening sejenak.